Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Nuri dari kelas A, Jaringan Komunikasi Praktikum Jaringan Komunikasi Data. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu melakukan setup the network topology, konfigurasi PC host, dan konfigurasi and verify basic switch setting. Oke, langsung saja kita masuk kepada part yang pertama, yaitu set network topology. Untuk bagian A di sini, there are several switches, router and other device on the shelf. Click and drag switch 1 dan switch 2 to drag, click and drag to PC to the table. Oke, di sini kita masukkan ke S1 ke rak 1 dan kita sorong dulu. Nah, kita masukkan saja di sini. Kemudian kita masukkan PC A dan juga PC B. Oke, kemudian untuk B, power on the PC. Kita nyalakan PC-nya. Oke, selanjutnya on the cable backbone, klik the copper crossover cable. Kita cari copper crossover. Nah, ini kita zoom dulu. Eh, Copper cross, klik the fast Ethernet 01 port on S1. Copper crossover 01. Kita masukkan ke fast Ethernet 01 pada S2. Selanjutnya bagian D, on the cable backboard, klik the copper strike through. Kita cari copper strike through cable. Kemudian kita klik pada fast Ethernet 06 pada port 1. Lalu kita masukkan ke 18. Oh, mohon maaf, terjadi kesalahan. Di sini harusnya 1 pada direktur ini pada 06 ke PCA. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Dan lakukan hal yang sama untuk PC kedua. Bagian 18. Kita masukkan ke PC B. Oke, di sini sudah terhubung ya. Lampu hijaunya sudah menyala, artinya itu sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu configure PC host. Konfigurasi static IP address information on the PC according to the addressing table. Klik pada PC A, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita IP configuration. Kita masukkan IP address dari PC A, yaitu 192.168.1.10. Subnetnya sini sudah muncul ya. Kita enter saja, lalu kita close PC window. Lakukan hal yang sama untuk PC B. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan 192.168.1.11. Kita lihat subnetnya. Oke, untuk subnetnya sama. Kita sudah bisa close. Kemudian pada PC A, klik command prompt.
Lalu kita masukkan IP config all. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita masukkan ping dari PCB. Ping 192.168.1.11. Selanjutnya kita masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Oh, mohon maaf, terjadi kesalahan. Saya mohon maaf, terjadi kesalahan di situ. Oke, ini sudah benar ya. Oke, selanjutnya sih kita masuk kepada bagian 3. On the cable backboard, click a console cable, connect to the console cable between S1 and PCA. Berarti ini kita close saja. Kemudian kita mencari kabel konsol, lalu kita masukkan ke S1. Kita inspect clear, kita masukkan ke dalam konsol, lalu kita masukkan ke PCA. Oke. Selanjutnya stability console connect. Oke, kita buka PCA, kemudian kita masuk kepada terminal. Oke, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan ROM. Oke, mungkin ini akan sedikit membutuhkan waktu. Oh, mungkin di sini sedikit agak lama. Oke, sudah. Kemudian kita untuk bagian C, you can access all switch command the privilege exam mode. Kita masukkan enable. Oke, sudah sama ya. Jadi switch pagar, kita pilih privilege exam mode. Lalu kita masukkan enter global configuration mode. Di sini kita masukkan configure terminal. Oke, sudah sama ya. Kemudian give the switch a name according to the addressing table. Berarti kita akan memberi namanya menjadi, kita masukkan host name S1. Oke, sudah menjadi S1. Kemudian enter local password, use class as privilege as password and Cisco. Ya, berarti kita di sini kita masukkan enable secret password, secret class. Mohon maaf. Oh, terjadi kesalahan. Tekan enable. Nah, kemudian kita line console. No?
Lalu kita masukkan password Cisco. Lalu kita login dan exit. Untuk bagian G, konfigurasi enable VLAN 1. Berarti di sini kita interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1. Subnes 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan no shutdown. Enter saja, kemudian kita exit. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan ke H, login banner. Now the message of the day MOTD banner should be configuration to warn anyone accessing the switch that authorized access will not be tolerated. Configure MOTD banner warn about unauthorized access. Di sini kita masukkan service password encryption, lalu banner MOTD unauthorized access is for. Kemudian kita exit. Oke, ini mungkin sudah ya. Ya, save the configuration to the startup file on non-volatile random access memory and VRAM. Oke, untuk bagian I ini kita copy running. Config startup config. Yes. Oke, kemudian masuk kepada J. Kita show display the current configuration QWERTY, kita menggunakan show run. Di sini hostname-nya S2, enable secret-nya sudah terenkripsi. Di sini juga password encryption. Kita coba enter saja. Interface VLAN 1. IP address-nya juga sudah sama. Ini sudah banner MOTD-nya untuk access is prohibited. Ini passwordnya juga sudah terenkripsi. And okay. Kemudian kita berarti sudah sebelumnya tadi sudah di mana? Oh, show run ya, sudah di show run tadi. Selanjutnya kita masuk kepada K, display iOS and another useful switch information. Berarti kita masukkan saja show action.
Ini sudah muncul ya. Ini kita enter-enter saja. Selanjutnya di sini display the status of the connected interface on the switch. Di sini kita menggunakan perintah IP interface. Sini sudah muncul ya. Oke, berarti untuk yang PCA telah selesai. Close the configuration window. Repeat the previous step to configure switch S2. Make sure the hostname is configured as S2. Oke, jadi selanjutnya kita masuk kepada PCB. Kita mengambil kita mengulangi hal yang sama. Kita mencari kabel konsol. Kita klik kanan pada S2 Inspect Rear. Kita masukkan ke dalam konsol. Lalu kita hubungkan ke PCB. Selanjutnya kita buka pada PCB. Kemudian kita buka terminal. Oke. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan probe. Oke, mungkin ini seperti yang tadi harus membutuhkan waktu yang sedikit lama. Oh, mungkin agak lama ya. Wow, lama juga ya. Oke, sudah. Maksudnya selanjutnya kita masuk kepada bagian C, yaitu sama seperti tadi, kita gunakan enable. Sudah. Kalau sama ya, switch switch cache, hashtag. Kemudian kita enter global configuration mode. Berarti kita menggunakan perintah configure terminal. Oke, sudah sama ya. Selanjutnya kita give the switch a name according addressing table. Berarti di sini kita menggunakan S2 ya. Berarti host name S2. Selanjutnya enter local password. Kita enable secret class. Lalu line console 0. Lalu kita masukkan password Cisco. Kita login dan exit. Oke, selanjutnya untuk bagian G, configure enable VLAN 1 interface according addressing table. Oh, berarti di sini kita masukkan interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang ini. 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. Lalu kita exit. Ya sudah ya. Lalu kita masuk ke login banner. Sama seperti yang tadi sebelumnya, kita masukkan service password
and encryption encryption banner OTP unauthorized access is sebenarnya kita exit. Untuk bagian ini save the configuration start of file no random access map di random access map. Kita copy paste, kita copy running config up up so selanjutnya pada bagian J display the current configuration. Berarti kita show kan di enable secret yang sudah ada, hostname-nya S2 benar ya, S2 ya. Kita enter saja. Oke, untuk IP address-nya di sini 192.168.1.12 benar, dan subnet-nya 255.255.255.0 benar ya. Ya sudah, ini passwordnya sudah terenkripsi, kita enter saja. Selanjutnya di sini kita masuk ke display the iOS version and other useful switch information. Berarti kita menggunakan perintah saja show version. Udah muncul ya ini versionnya. Oke, bisa dilihat sini sudah muncul. Oke, selanjutnya display the status of the connected interface on the switch. Kita show IP interface. Kita coba enter saja ya. Oke, file 1.192.168.1.2. Up juga yang up. Oke, sudah ya. Untuk statusnya. Oh, oke. Oke, mungkin segitu saja. Sekian penjelasan saya dan terima kasih.